Halo semuanya, perkenalkan saya Denny Fareza, NPM 254111142 dari kelas manajemen 25B. Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang sangat menyentuh dan penuh makna. Buku ini bukan hanya menghadirkan kisah fiksi, tapi juga merefleksikan sebuah sejarah kelam yang pernah terjadi di negeri kita tercinta, Indonesia. Judul bukunya adalah Laut Bercerita, ditulis oleh Leila Eskudori. Buku ini saya temukan di perpustakaan universitas dan begitu saya mulai membaca, saya langsung tenggelam dalam alur ceritanya. Saya percaya buku ini bukan sekedar hiburan, tapi juga sebuah bentuk edukasi dan perenungan bagi kita semua. Sinopsis singkat Laut Bercerita mengisahkan tentang aktivis mahasiswa bernama Biru Laut yang bersama teman-temannya memperjuangkan keadilan dan demokrasi di masa kelam Orde Baru sekitar tahun 1998. Mereka membentuk kelompok bawah tanah dan diam-diam menyebarkan wacana perlawanan terhadap rezim yang otoriter. Namun perjuangan ini harus dibayar dengan mahal. Biru Laut diculik, disiksa, dan akhirnya menjadi salah satu dari puluhan orang yang hilang dan tidak pernah kembali. Novel ini ditulis dalam dua bagian. Bagian pertama menceritakan dari sudut pandang Biru Laut yang menggambarkan idealisme pertemanannya serta penderitaan yang ia alami setelah ditangkap. Bagian kedua dituturkan oleh adik Laut, yaitu Asmara Jati, yang berusaha mencari kakaknya dan memahami jejak-jejak perjuangan sang kakak yang hilang tanpa kabar. Selanjutnya, kelebihan dari buku ini adalah penggambaran emosional yang kuat. Leila Eskudori sangat piawai dalam membangun suasana yang emosional dan mendalam. Kita bisa merasakan ketegangan, rasa takut, harapan, dan juga kehilangan yang dialami para tokoh. Relevansi sejarah dan sosial. Buku ini bukan hanya kisah fiksi, tapi sangat erat kaitannya dengan peristiwa nyata. Tragedi penculikan aktivis 1998. Ini membuat pembaca ikut belajar dan merenung. Bahasa yang puitis dan mengalir, bahasa yang digunakan sangat indah, tetapi tetap mudah dipahami, banyak kutipan yang menggugah hati dan membuat kita berpikir. Dan yang terakhir yaitu kekurangan buku. Kekurangan dari buku ini yaitu alur yang cukup lambat di awal untuk beberapa pembaca. Bagian awal novel terasa sangat lambat karena banyak pengenalan tokoh dan latar. Tapi setelah masuk ke konflik utama, ceritanya mulai sangat menarik. Butuh pengetahuan konteks sejarah bagi pembaca muda yang kurang familiar dengan sejarah reformasi 1998. Beberapa bagian mungkin terasa membingungkan jika tidak mencari referensi tambahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda suka dengan konten ulasan buku seperti ini. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.